Sejarah Pramuka Dunia. Sejarah Pramuka tidak dapat lepas dari riwayat hidup pendiri gerakan Pramuka Sedunia, Lord Robert Baden-Powell of Gilwell, yang lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di Inggris. Dengan nama Robert Stephenson Smith, pengalamannya berpengaruh pada kegiatan kepramukaan. Banyak sekali hingga pengalamannya ditulis dalam buku Aids to Scouting, yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidik dengan baik. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya dan dibuat buku yang berjudul Scouting for Boys. Kemudian berdirilah organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Tahun 1912, dengan bantuan adik perempuannya, mendirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls Guides. Tahun 1916, berdiri Pramuka Siaga dengan nama KAP dengan buku The Jungle Book oleh Rudyard Kipling. Tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout untuk usia 17 tahun. Tahun 1920, diadakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Dan pada saat itu, Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Tahun 1914, menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan terlaksana pada tahun 1919 diikuti oleh 27 negara. Pada tahun 1910, Baden-Powell memutuskan untuk mengakhiri karirnya di dunia militer atau letnan jenderal agar ia fokus pada pengembangan pendidikan kepramukaan. Totalitasnya ini dipersembahkan Baden-Powell demi majunya dunia pramuka. Baden-Powell meninggal tanggal 8 Januari 1941 dan dimakamkan di St. Packer, Nyeri, Kenya. Sejarah Pramuka Indonesia. Sejarah gerakan pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal Pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi Netherlands Pathfinders Organisasi atau NPO bentukan Belanda. Kemudian pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi Netherlands Indisch Pathfinders Vereniging atau NIPV. Istilah Pathfinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Penggunaan istilah Pathfindery kemudian sempat mendapat larangan dari Belanda. Para tokoh nasional Indonesia kemudian mengganti istilah Pathfindery dengan pandu atau kepanduan. Pada tahun 1916, dibentuklah organisasi kepramukaan bentukan bangsa Indonesia bernama Defense Pathfinders Organisasi yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara VII. Usai peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk, baik bernafaskan nasionalis atau keagamaan. Beberapa di antaranya adalah Pathfinder Muhammadiyah, kemudian berganti nama menjadi Hizbul Wathan, National Pathfinders yang didirikan oleh Budi Utomo, SIAP yang didirikan Syarikat Islam, NATIPIJ, dan INPO. Banyaknya organisasi kepanduan Indonesia, maka dibentuklah Persaudaraan Antara Pandu Indonesia atau PAPI pada tanggal 23 Mei 1928 yang mewadahi organisasi-organisasi tersebut. Pada 1930, PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI yang dirintis oleh tokoh-tokoh organisasi lain. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Untuk menggalang kesatuan dan persatuan,
BPPKI mengadakan perkemahan kepanduan Indonesia Umum, disingkat Perkino, yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Saat masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri. Meski begitu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Barulah usai proklamasi kemerdekaan, tokoh kepanduan Indonesia membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia untuk pembentukan satu wadah organisasi kepanduan di Indonesia. Diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta, dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia, yang kemudian diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan lewat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada 1 Februari 1947. Pada akhirnya, keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan baru, dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Di awal 60-an, diperkirakan ada lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada 3 federasi utama, yakni Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO bagi anggota Pandu pria serta PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan POPP Indo atau Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia untuk organisasi pandu wanita. Baru pada tahun 1961, Gerakan Pramuka akhirnya lahir. Hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan yang ada. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Tanggal 14 Agustus kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Kuarnas dan Kuarnari.